gerejanya. Bagus sekali. Itu yang di screen itu sangat sangat besar lah. Sangat besar, dan kemudian sebelah kanan kalau masuk dari pintu masuk, sebelah kirinya itu ada lahan kosong, ada satu bangunan yang di pojok. Waktu itu bicara dengan Bu Eti akan kita buatkan PAUD ya, seperti itu ya, TK atau sejenisnya begitu. Dan anak-anaknya sangat sangat antusias. Jadi foto saya yang di bawah itu bukan buat narsis, tapi itulah bagian dari keceriaan anak-anak begitu ya. Dan kita menghadapi COVID, mau tidak mau banyak hal yang akan kita lakukan ke depan, dan materi ini juga saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan dalam setiap pertemuan, walaupun ada modifikasi sedikit-sedikit lah gitu ya. Agenda kita adalah mapping cabang, kemudian renstra, ya pendik, tahapan transformasi sampai pada kesimpulan gitu. Bapak Ibu, ini fotonya nih biasanya kalau saya sampai ke Tanjung Pinang dengan Bu Grit Helena, waktu itu saya paling suka tuh foto di tengah-tengah ini nih. Di tengah-tengah ini, waduh, seperti apa ya, gedung putih atau apa ya kayak begitu ya. Bagus banget, mewah betul. Dan di dalam ruangan ini sangat besar. Saya tidak tahu persis apakah AC-nya sudah ada atau ini akan pasti menggerus listrik yang jelas ya. Sangat besar kalau pakai AC, tapi mudah-mudahan ada solusinya, dan kebanggaan ini buat Bethel Tanjung Pinang untuk bisa beribadah di tempat yang luar biasa seperti ini ya, puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, baik pengurus maupun PHMJ dan pengawas, ini adalah visi dan misi dari Yapendik. Jadi tidak ada 2 visi, 3 visi, tapi visi 1. Ya, 1 visi, menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Bapak Ibu, sebelum hal ini kami informasikan, itu beberapa cabang tuh punya visi misi sendiri-sendiri, jadi tidak streamline gitu, tidak lurus begitu ya, harusnya kan tajam begitu ya. Dan sekarang sejak tahun 2017, 18, 19 ini terus kita sosialisasi masif tentang visi misi. Misi kita ada 4 ya, baik dari aspek sarana pelayanan kesaksian maupun membangun pendidikan Kristen, mengembangkan potensi anak didik, sampai ke networking. Jadi tetap harus dibangun. Dan badan hukum dari Yapendik juga itu sejak 1981 sudah ada. Ini sebelah kiri ini merupakan akta pendiriannya ya, tentang 16 November 1981, dan sebelah kanan ini akta cabang-cabang, dan ini saya ambil contoh adalah yang Bontang, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ini praktis hampir 37 tahun, sekarang kan 39 tahun ya pendik. Itu 37 tahun itu tidak ada akta cabang gitu ya. Nah sekarang akta cabang sudah ada sekarang, dan ini merupakan 1981 pusat. Jadi akta yang saat ini hanya saja akta Yapendik, tapi tidak menyebut cabang. Sekarang cabang lebih kuat. Dan ini untuk kegiatan operasional, terutama untuk dana-dana akan lebih mudah gitu ya. Pak Pendeta maupun pengurus, inilah cabang-cabang Yapendik. Jadi Bapak Ibu pengurus baru, kalau Bu Et ini sudah bosan nih lihat-lihat begini nih. Jadi itu ada saudara-saudara pelayanan kita ini menyebar di wilayah-wilayah ini, baik Jakarta sampai ke Sulawesi, Makassar ya, sangat-sangat luas sekali. Dan ini bisa dijadikan teman untuk bisa diskusi beberapa cabang, dan nanti materi ini akan kami kirim juga ke Bapak Ibu pengurus cabang. Seluruh materi ini akan kami kirim supaya lebih mudah. Dan ini adalah mapping di jumlah cabang ada 35 begitu ya. Kemudian sekolah 70 plus 1 daycare, ini sudah termasuk daycare. Kemudian guru ada 477 dan 52 karyawan baik pusat maupun cabang, serta pengurus pusatnya ada 9 orang dan 192 di pengurus cabang. Dan ini adalah mappingnya ya. Ada 34 PAUD, 18 dan 12 dan 5 dan SMK gitu ya. Dan Bapak Ibu, kita melihat sini kenapa banyak ya daycare, PAUD, KB, kelompok bermain maupun TK. Pak Pendeta, pengawas maupun KKMJ itu kami punya strategi ini harus diperkuat di yang warna kuning ya, 34 ini. Karena apa? Masa depan Yapendik sebenarnya ini tergantung dari layer 1 dan 2 nih.
34 dan 18. Makin hari makin bertumbuh ya. Karena kalau tidak kuat kita di 34-18 ini karakter anak Kristen, terutama mereka di 34, di klaster 34, kalau nggak kuat, aduh, saya tidak mengerti ke depan ya pending maupun bangsa ini, khususnya mereka yang nanti pada saat 100 tahun Indonesia gitu ya, 2045 ya. Berarti kan mereka usia sekitar 32-33 tahun begitu. Mereka akan berhadapan dengan dinamika kehidupan di Indonesia maupun dunia gitu ya. Jadi kita perkuat di 34 ini. Kemudian saya akan cepat untuk ini. Yapendik itu tidak begitu saja berdiri, tapi memang sudah sejak 2006 itu kita sudah punya Renstra ya. Ini 2006 itu mau ngapain saja sampai 2011, kemudian 2011-2016 ngapain saja, kemudian dari 2016-2021 itu ngapain aja Yapendik. Nah, kami kena goncangan turbulensi yang cukup keras itu di 2019-2020, sehingga di bawah itu gambarnya pandemi COVID-19 itu menggoyang kita punya, bisa saya katakan menggoyang kita punya strategi ke depan, karena di situ kita dihantam dengan sekolah tidak ada aktivitas, orang tua banyak, anak murid banyak yang kena PHK, berarti otomatis setoran tetap jemaat berkurang, pendapatan berkurang, kita nggak bisa, beberapa guru di lapangan ada tunggakan gaji, namun secara perlahan kami bisa mengatasi ini secara perlahan sampai 4-5 bulan ini. Itu goncangan-goncangan yang cukup keras, sehingga itu akan mempengaruhi lompatan leverage kita ke depan. Apa yang perlu dilakukan? Selain dari Renstra, kami sejak 2017 tidak henti-hentinya selalu bicara tentang ini, namanya transformasi. Harus ada satu lompatan baru. Kalau tadi 2006 sampai 2031, ini harusnya 2005 semuanya, 2025 atau 2024 semua harus tercapai gitu. Jadi perlu ada perubahan Renstra gitu ya. Itu bagian dari tahapan transformasi. Seperti tahapan kami sebut sebagai tahapan rekonsolidasi, memperkuat, menyatukan visi, misi, strategi. Tahapan sebelah kanan juga banyak. Kemudian 2018 kami sebut dengan tahapan infrastruktur. Jadi banyak tahapannya, tapi saya tidak akan elaborasi satu-satu. Kemudian 2019-2020 kita kena goncangan di sini, waduh, ini sehingga perlu ada turnaround. Jadi ada satu perubahan, ada satu strategi baru yang harus kita sampaikan ke cabang-cabang. Apa saja yang kita sampaikan ke cabang-cabang supaya survive ya pendik ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jadi tantangan pencapaian sasaran Renstra dan pandemi COVID ini butuh energi besar untuk kita bisa change mindset maupun lainnya. Ini adalah merupakan beberapa policy atau kebijakan tantangan dalam proses transformasi di era COVID ya. Sebelumnya before COVID yang di sebelah kiri, kalau di laptop saya itu zona nyaman ya, artinya orang bisa masuk ke sekolah santai, kemudian dapat guru-guru mengajar juga lancar, gajinya juga tidak ada masalah, ada 1, 2, 3 beberapa cabang yang bermasalah namun bisa diatasi, kemudian sumber pendanaan dari Yapendik Pusat juga untuk membantu mereka yang berkekurangan juga lancar, itu di zona nyaman. Tapi Bapak Ibu, timbulnya COVID ini dia menggoncang sehingga kita harus keluar dari zona nyaman itu. Jadi ada tantangan dalam proses transformasi di era COVID-19, COVID-19, ada beberapa tahapan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat sulit kami waktu coba menarik dari zona nyaman ke zona tumbuh ya, karena di situ pasti banyak turbulensinya itu, terutama bagaimana sudah biasanya tidak digitalisasi, harus masuk ke digitalisasi, biasanya bekerjanya dari rumah, tapi harus sudah dengan screen, begitu ya. Harus berubah. Jadi sense of crisis itu rendah saat itu ya. Tapi perlahan sampai dengan saat ini kita bisa ketemu, itu luar biasa, kita bisa ketemu satu screen. Penolakan dan resistensi itu sangat-sangat besar. Saya berhadapan langsung dengan itu dan teman-teman dari pengurus pusat. Oleh karena itu perlu ada perubahan. Oleh karena itu ada beberapa cabang juga ada change leader-nya begitu ya, mengubah pola pikir. Jadi sudah mulai berjalan bagus ya. Kemudian apa saja gitu untuk yang dirubah itu digitalisasi,
transformasi mindsetnya harus dirubah. Apakah ke depan terus akan begini? Menurut kemarin beberapa kali saya mengikuti ada beberapa arahan dari pemerintah pusat juga, baik di dalam webinar maupun dalam kebetulan di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, itu pemerintah alokasikan 3 tahun ini berhadapan dengan COVID. Jadi krisis COVID itu tiga tahun ke depan. Anggaran triliunan rupiah diguyurkan untuk 3 tahun ke depan. Segala sektor anggaran-anggaran itu. Sehingga mau tidak mau ada 3 tahun di depan. Nah, apakah proses 3 tahun ini apa yang harus dilakukan? Pertama adalah digital mindset, flexible education system harus kita upgrade juga, kita punya skill, digital marketing nomor yang D itu harus dilakukan, konten-konten YouTube, perbaiki website dan sebagainya. Kemudian entrepreneurship harus dibangun gitu ya. Ini untuk bisa menghadapi turnaround, harus ada satu putaran yang cukup keras dan pasti banyak akan tergoncang untuk ini. Tergoncang artinya bukan dari sisi dari segi pola pikir, punya passion, punya semangat, rela berkorban, menghadapi kesulitan, dan mau menaruh hati buat pelayanan ini. Dan kemudian ini adalah perubahan-perubahan lain juga, digitalisasi sistem, kita berhadapan dengan disrupsi yang C itu, yang sangat mengganggu pendidikan. Kalau disrupsi ini kan sudah tahun 2018 kita sudah mulai mengalami itu, tapi 2019 makin kencang, 2020 kita dihantam COVID, sudah langsung memang harus dilakukan perubahan. Oleh karena itu perlu ada disrupsi leader, jadi bisa melihat tantangan-tantangan, bagaimana kurikulum belajarnya dirubah, kemudian bagaimana COVID itu memaksa kita untuk berpikir lebih kritis, analitis, berinovasi dan sebagainya begitu ya. Kemudian harus melakukan refocusing, terima kasih, refocusing terhadap beberapa program yang tidak perlu dijalankan, harus dirubah ya, harus dirubah. Nah, ini roadmap harus dirubah sekitar tahun 2020-2021 ini. Nanti kami akan coba konsolidasi di pengurus pusat untuk bisa melakukan proses mekanisme anggaran dasar rumah tangga untuk kita lakukan beberapa penyesuaian. Ya. Ini adalah media komunikasi, Pak Pendeta, Pak Ketua. Ini mudah-mudahan di tangan Bapak yang ada handphone bisa punya Facebook Yapendik, dan sudah mulai download juga Instagram Yapendik, kemudian ada WhatsApp group, kemudian ada website juga. Jangan lupa, jangan sampai kita nggak punya ini, karena ini seluruhnya dikendalikan oleh Sekretaris 1 Non Marlen yang mengendalikan ini, sehingga hari ini juga kalau Bapak Ibu bisa buka di Instagram, itu sudah ada Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 ya, dan tapi nggak ada salibnya di situ ya, Dirgahayu ya begitu ya. Terus salibnya jadi politis gitu ya, jadi memang sangat aktif ini untuk, karena packaging sekarang adalah disrupsi sekarang teknologi, ya inilah screen inilah harus kaya dengan inovasi-inovasi ya. Ya, tinggal 3 menit pastinya. Jadi ini beberapa kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Nanti terakhir akan secara besaran saja. Renstra harus tetap kita jadi acuan. Tahapan transformasi sedang kita lakukan. Digital transformasi harus juga dilakukan sampai dengan membangun mindset untuk saat ini. Bapak Ibu, ada best practice juga. Bagaimana caranya menggerakkan ekonomi jemaat. Ini baru nanti mungkin dari Bu Andriani, Bu Grit Helena nanti akan juga tambahkan. Ini baru 1-2 hari ini. Jadi namanya gerakan beli produk teman gitu ya. Karena banyak orang tua yang anak murid itu PHK dirumahkan gitu ya. Sangat kekurangan ini di cabang-cabang kita, orang tua maupun di guru mungkin yang mengalami hal. Ini satu bisnis ya, bisnis namanya gerakan beli produk teman. Jadi bisnisnya itu jemaat orang tua murid, guru Yapendik itu menjual produk atau home industri kuliner atau non kuliner yang dijual, contohnya kuliner makanan, minuman, jus, buah-buahan dan lain-lain. Non kuliner apa? Produk rumah tangga, alat kesehatan, jasa servis. Jadi di antara jemaat itu sendiri bisa saling melayani, saling menjual, saling menguntungkan. Juga bisa dari Yapendik bisa mencari uang dari situ. Tapi ini sebenarnya fokusnya adalah membantu
orang tua maupun guru-guru maupun masyarakat di jemaat itu sendiri untuk bisa membeli produk jemaat sendiri, produk teman, tapi ada margin di situ. Kalau teman ada punya mangga, ya jual melalui konten-konten Facebook atau WA Group. Hasil keuntungan itu akan buat membantu ekonomi keluarga. Targetnya ya jemaat, orang tua, pengurus Yapendik, teman sektor. Strategi marketing, WhatsApp Group, Instagram, FB, brosur, atau jemaat. Sangat mudah. Paket ini baru selesai jam 12 malam tadi malam, dikerjakan oleh Bu Melani dan timnya dengan Bu Andriani. Itu namanya gerakan beli produk teman. Baru test case 10, ada 10. Jadi packagingnya saya sebelah kiri, itu Yapendik KPB Sion. Yapendik KPB Sion sedang membangun dan merenovasi. Kita butuh hampir 2 miliar dan sudah 1 miliar lebih. Luar biasa dana itu terkumpul. Dari guru menunggak gajian 3 bulan. Dari listrik hampir 4-5 bulan menunggak, tapi di speed up, puji Tuhan, karena kerja memang buat hati kita buat pelayanan ini, sekarang luar biasa, bukan bahkan surplus, sudah bisa membangun. Ini packagingnya yang bagus. Sudah selesai, Bu? Ya, terima kasih. Baik, ini adalah produk, jadi jangan lupa kalau dari Yapendik Tanjung Pinang juga bisa melakukan hal seperti ini. Baik, ini adalah para pengurus periode 2015-2020. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Saya Pak. kembalikan ke Bu Grit.